Selamat datang dalam channel Dewi TV bersama Kakak Tika, Kakak Louis, dan Kakak Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. tepuk tangan, sentak kaki, melompat, Haleluya. tepuk tangan, sentak kaki, melompat, Puji Tuhan, melompat, puji Tuhan, dan melompat. puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hooray! Shalom adik-adik Jumpa lagi bersama Kakak Tika dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Pastinya selalu sehat dan selalu bersuka cita bersama semua keluarga dan juga tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Kak Tari, hari ini kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Daud, Kak Tika. Wow, Daud ya. Nah, adik-adik sebelum kita dengarkan ceritanya, kita mau berdoa dulu bersama-sama. Seperti luar biasanya, Tari yang akan memberikan dalam doa. Oke adik-adik semua, Kak Tari akan pimpin kita dalam doa. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan dan menyaksikan cerita di Mesbah Doa Kids. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat dan pengertian supaya kami bisa belajar sesuatu dan hidup kami diubahkan. Berkati kakak-kakak yang mengajari kami di Mesbah Doa Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Daud adalah seorang yang sangat dikasihi oleh rakyat, karena Daud mampu bertempur dan mengalahkan banyak musuh. Tetapi Raja Saul menjadi iri hati dan marah, sebab Raja Saul takut kalau Daud akan menggantikan dirinya. Aku tidak mau Daud menjadi raja. Cari dan tangkap dia. Karena mendengar hal itu, Daud pun bersembunyi di gua bersama dengan teman-temannya. Saat Raja Saul sedang berkeliling mencari Daud, saat itu Raja Saul tidak sengaja masuk ke dalam gua, di mana di dalam gua itu juga berada Daud dan teman-temannya yang sedang bersembunyi. Tiba-tiba salah satu teman Daud melihat Saul. Daud, lihat, Saul datang ke gua ini. Ini adalah kesempatan
yang bagus untuk kamu bisa membunuh dia. Tidak, aku tidak akan menyakiti orang yang diurapi Tuhan. Akhirnya, dengan diam-diam, Daud pun memotong ujung jubah Raja Saul. Sebab Daud tidak mau membalas dengan kekerasan. Karena Daud tahu bahwa Tuhanlah yang akan membela dia. Ketika Saul sudah keluar dari gua, Daud memanggil dari jauh sambil menunjukkan potongan jubah Saul yang dia potong saat Saul ada di dalam goa. Tuanku Raja, lihat, aku bisa saja membunuhmu, tapi aku tidak mau, karena aku menghormati engkau sebagai Raja yang dipilih Tuhan. Daud, kau lebih baik dariku. Aku mengejarmu untuk menyakitimu, tapi engkau tidak membalas. Kiranya Tuhan membalasmu dengan kebaikan. Aku akan tetap berbuat baik, karena Tuhan menyukai hati yang lemah lembut dan penuh kasih. Daud memilih mengampuni, bukan membalas dendam atau kejahatan. Daud percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan membela dia. Mereka pun kembali ke perkemahan mereka masing-masing. Wow, Kak Tari keren banget ya ceritanya. Iya Kak Tika, sangat luar biasa. Kak Tika belajar dari Daud, Kak Tari, bahwa Daud ketika dia dibenci, dia tidak membalas sedikit pun, Kak Tari. Itu dia Kak Tika. Wow, sangat patut dicontoh ya Kak Tika. Iya, Kak Tari. Jadi adik-adik kalau ada yang mengejek, ada yang marah sama adik-adik, jangan dibalas ya. Harus percaya Tuhan yang akan Membela kita. Yes, benar banget. Sebab kita punya Tuhan yang selalu setia dan Tuhan yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Jadi ingat ya adik-adik, kalau ada yang mengejek, ada yang marah mungkin, jangan pernah balas ya. Jangan pernah balas dengan cara mengejek kembali atau mungkin ada yang membalas dengan cara memukul. Itu tidak boleh. Oke, tidak boleh ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, kita juga belajar adik-adik bahwa kejahatan yang orang lakukan kepada kita jangan dibalas dengan kejahatan ya adik-adik, tapi balas dengan mengasihi dan berbuat baik kepada mereka. Yes, benar sekali. Nah, ayat hafalan kita hari ini ada di Roma 12 ayat yang ke-21 yang berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Wow. Puji Tuhan. Keren banget ya. Itulah ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua anak-anak Tuhan. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan Kebaikan. Nah, adik-adik sampai sini dulu ya episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hi friends, welcome to Misbah Doa Kids. Let me ask you, what's something kind someone has done for you this week? Maybe a friend shared their snack, or someone let you go first in line, or maybe your mom gave you an extra hug when you needed it.
The Bible says in Ephesians 4 verse 32, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you." Now here's a little story Jesus told that shows kindness in actions. It's called the story of the Good Samaritan. Luke 10 verse 25 until 37. A man was traveling and some robbers attacked him and left him on the road. He was hurt really badly. Then a priest walked by, but instead of helping, he crossed to the other side of the road. Then another religious leader walked by. Same thing, he didn't help either. But then a Samaritan man came. Now Jews and Samaritans didn't really get along. People probably thought, no way he's going to help. But guess what? He stopped, helped the man, cleaned his wounds, put him on his donkey, and took him to a safe place to rest. That's kindness. Here's the thing. Kindness is more than just being nice. It's going out of your way to help someone, even if it's not easy or convenient. Let's bring this to real life. Imagine you're at school. You see a kid sitting alone at lunch because nobody invited them to sit. You could just walk past with your friends, but kindness says, "Hey, come sit with us." That one act might make their whole day. Or imagine your little brother annoys you. I know, shocking, right? You want to yell, but instead you choose to be patient and maybe even help him with something. That's kindness. Kindness is powerful. It's like a boomerang. The more you throw it out, the more it comes back to you. And guess what? Even small kindness counts. A smile, a high five, holding the door, sharing your chips, these all can make someone's day brighter. So here's the big lesson. Don't wait for someone else to be kind first. Be the one who starts it. Because when we're kind, people see a little bit of Jesus in us. Let's pray together. Dear God, thank you for showing us kindness through Jesus. Help us to see chances every day to be kind to our friends, our family, and even people we don't know. Make us lights of kindness in the world. Amen. That was an amazing story. Okay, friends, see you next week. Stay tuned. Bye.